Dan untuk mengetahui bagaimana keadaan di gedung DPR MPR, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Nesya Megawati. Ya Nesya, dari pantauan Anda di sana bagaimana upaya pengamanan di sekitar gedung DPR MPR, serta bagaimana keadaan lalu lintas sekitar lokasi? Silakan dengan laporan Anda, Nesya. Ya Indri, untuk mengenai pengamanan sendiri saat ini polisi sudah berjaga-jaga sejak tadi pagi untuk mengamankan dan juga mengatur arus lalu lintas baik di dalam gedung DPR MPR maupun yang berada di luar gedung DPR sendiri. Dan memang Indri, informasi terbaru yang kami dapatkan adalah ada sekitar 4.000 personil yang akan menjaga di pelantikan yang berada di rumah rakyat ini atau rumah wakil rakyat ini, dan penjagaan menjadi 4 lapis. Yang pertama di dalam gedung DPR, di gedung utama di tempat pelantikan, yang di lapis kedua adalah di luar gedung pelantikan, yang ketiga adalah di sekeliling di dalam kompleks gedung DPR MPR, dan yang terakhir adalah lapisan terakhir adalah di sekitaran di kawasan Senayan yang tempat lokasi dilantiknya 560 anggota DPR, MPR dan juga DPD. Di sini masih terkendali, arus lalu lintas masih bisa, walaupun agak sedikit tersendat di depan gedung DPR, namun arus lalu lintas masih bisa terkendali. Mengenai pengalihan arus lalu lintas sendiri, ini tergantung bagaimana nantinya, karena kabarnya kami mendapatkan informasi bahwa nanti kan seiring dengan berlangsungnya pelantikan, nanti juga akan ada demonstrasi, namun hingga kini yang kami lihat belum ada masa dari pendemo yang akan berunjuk rasa pada siang nanti. Dan selain itu juga mengenai pengamanan, tentunya juga selain personil diturunkan juga barakuda dan juga pemadam kebakaran yang sudah ada di dalam gedung DPR MPR ini. Indri. Ya, terkait dengan upacara pelantikan anggota DPR dan DPD DKI Jakarta, apa informasi lain mungkin yang dapat Anda sampaikan berikut ini, Nesya? Ya Indri, memang kalau misalnya pelantikan sendiri memang akan dilangsungkan sekitar pukul 11 siang nanti. Namun sejumlah anggota DPR baik baru maupun yang lama sejumlahnya sudah tiba. Selesai mereka menghadiri upacara di Lubang Buaya. Tadinya kami lihat sudah ada Syarif Hasan yang merupakan mantan dari Menteri Ekonomi menengah dan kecil menengah, dan tadi juga ada Edi Baskoro dari Partai Demokrat. Tadi juga ada selebritas Okia Sukawati dan juga ada selebritas yang baru masuk gedung DPR adalah Krisna Mukni. Mereka sudah masuk ke gedung DPR untuk mengikuti sidang ataupun sidang paripurna pelantikan pada hari ini. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga sudah hadir di gedung DPR ini. Dan memang ini mengenai pelantikan ini memang ini menjadi heboh sendiri karena kemarin PR kemarin adalah bagi anggota DPR yang kemarin menyisahkan polemik yakni mengenai undang-undang pilkada, dan memang dari informasi kami dapatkan dari 248 RUU di Prolegnas hanya sekitar 69 undang-undang yang sudah disahkan, itu pun juga harus disahkan ataupun diuji materi melalui MK. Dan juga mengenai DPR sendiri kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang baru ataupun tidak ada prestasi yang cukup membanggakan bagi DPR. Justru yang ada malah mengenai citra buruk dari DPR itu sendiri. Pertama adalah mengenai menurunnya produktivitas, yaitu Prolegnas ataupun undang-undang hanya sekitar 27,3% yang berhasil disahkan. Kedua, banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Selain juga undang-undang yang dibahas ataupun diajukan cukup kontroversial 5 tahun terakhir ini. Salah satunya adalah pembangunan gedung DPR senilai 16 triliun rupiah, dan akhirnya memang itu tidak jadi karena banyak sekali penolakan dari publik. Dan selain itu juga memang kalau misalnya mengenai undang-undang hanya 69 yang berhasil disahkan, tapi ini berbanding terbalik dengan anggaran yang digunakan oleh anggota DPR RI tahun kemarin atau periode kemarin sekitar 11 triliun rupiah dalam 5 tahun yang digunakan untuk membuat undang-undang. Padahal hanya 69 dari 248 undang-undang atau RUU yang berada di Prolegnas yang berhasil disahkan. Dan memang selain itu juga, citra buruk dari DPR inilah yang menjadi PR bagi anggota DPR yang baru pada masa 2014 dan sampai dengan 2019 ini. Apakah memang DPR akan menjadi tempat wakil rakyat, karena memang sehingga kini RUU Pilkada masih menjadi polemik, karena kemarin Presiden SBY juga telah mengeluarkan Perpu, dan kita akan melihat menjadi PR tersendiri bagi anggota DPR yang baru. Apakah mereka berhasil mengubah citra buruk dari DPR ini sendiri, karena informasi yang kami dapat juga berdasarkan jejak mendapat, justru masyarakat sudah mulai apatis dengan anggota DPR karena memang berbagai alasan yang tadi saya sampaikan, Indri dan juga pemirsa. Dan pelantikan juga akan dimulai, dan memang secara wajah baru, wajah lama masih mendominasi dari kursi dari DPR itu sendiri. Indri.
Baik, terima kasih atas laporan Anda. Reporter Berita 1 Nesya Megawati melaporkan langsung dari Gedung DPR MPR Jakarta Selatan.